siang ini kita akan bahas yaitu mengenai asam lambung dan GERD. Saya juga nggak sendirian ya, nanti saya akan dibantu oleh seorang partner yang sangat luar biasa ya, beliau adalah Dr. Sugeng. Kita mau ngomong tentang fakta ya atau statistik. Jadi kalau di dunia barat itu dibilang bahwa usia di atas 40 tahun itu ada sekitar 10-20% orang dewasa itu yang mengalami masalah di GERD. Sedangkan untuk di Asia, termasuk di Indonesia berarti itu ada sekitar 2% yang mengalami tantangan di seputar asam lambung dan GERD ya. Kalau kita mau ngomong Indonesia, ada sekitar 250 juta penduduk, 2% itu angka yang cukup besar ya, berarti sekitar 5 juta loh yang mengalami masalah di seputaran lambung itu ya. Nah, di sini saya akan mengundang ya, kita lebih afdol kalau kita ngomong langsung dengan pakarnya langsung ya, seorang narasumber yang luar biasa yang menyediakan waktunya siang hari ini. Beliau namanya Dr. Sugeng, saat ini ya masih tetap praktek ya selama 20 tahun ini ya, 26 tahun tepatnya sudah berprofesi sebagai dokter, dan 12 tahun terakhir beliau ini kerjaannya keluar masuk ruang operasi. Iya dok, benar ya, katanya 12 tahun terakhir ini kan keluar masuk ruang operasi itu. Sebulan bisa berapa banyak ya yang dioperasi itu dok? Ya hah? Kurang lebih kalau setahun ya ada 1000 deh. Ngeri kali, 1000 yang didedel-doel ya. Nah dok, kalau ngangkat tema yang siang ini, ada nggak pernah dokter ngalamin, maksudnya gini, operasi pasien yang mengalami masalah di lambungnya, yang berhubungan dengan tadi itu asam lambung dengan GERD ya, dalam kondisi yang parah sehingga harus dioperasi dok? Sering saya jumpai ya, hampir setiap minggu itu ada operasi mengenai lambung, di mana lambungnya karena luka akhirnya bocor, kemudian isi lambung semuanya keluar. Nah, kalau operasi seperti itu taruhannya nyawa, terus kemudian biaya juga mahal. Kalau di Surabaya, jadi bisa ratusan juta habis. Nah, alangkah baiknya kita mencegah sebelumnya ya. Kita harus tahu dulu definisinya. Jadi kita masuk dulu dengan sindrom dispepsia, di mana setiap gangguan pencernaan, misalkan mual, muntah, mules, kembung, mual-mual ya, itu namanya sindrom dispepsia. Kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan endoskopi, dilihat mukosa lambungnya ya, kelihatan inflamasi, infeksi atau erosi, baru disebut gastritis. Di sini gastritis dibagi dua, karena infeksi dan non-infeksi. Kenapa lambung bisa infeksi? Padahal pH-nya kurang lebih 2, apapun di sana biasanya mati. Sejak tahun 82 oleh dokter di Australia, mereka menemukan satu bakteri yang hidup di asam lambung yang pH 2 itu, yaitu salah satunya Helicobacter pylori. Sekarang malah lebih banyak lagi kumannya. Kemudian yang berikutnya GERD. GERD atau bahasa kerennya gastroesophageal reflux disease, yaitu hubungannya dengan asam lambung yang tinggi, terus gangguan pintu lambung. Nah, kita lihat pintu yang sempit itu di atas itu ya. Nah, itu biasanya menutup. Kalau dia terbuka, biasanya kalau ada makanan yang turun dari atas, kemudian menutup lagi. Tapi pada GERD ada gangguan menutup di sini. Makanan tidak ada yang lewat, tapi dia masih tetap terbuka. Sehingga asam lambung yang tinggi di sini bisa naik ke atas, mengiritasi pintu lambung di situ. Hubungannya antara gastritis dan GERD itu ada 25% kurang lebihnya. Terus gejala-gejalanya yang pada umumnya ya, gejala rasa terbakar di dada. Ya, ini patofisiologinya bisa dilihat ya, kalau bisa dipoto juga boleh. Nah, komplikasi yang terjadi di mulut dari esofagusnya ini, atau mulut dari lambungnya ini, terlihat iritasi seperti ini, sehingga menyebabkan gejala nyeri. Jadi pada pemeriksaan jantung, EKG, dan lain-lainnya itu tidak ada kelainan. Kemudian gejala yang berikutnya pada umumnya, kalau kita tidur, seperti ada cairan lambungnya naik. Jadi rasanya mulut itu ada terasa pahit dan asam juga di situ. Itu komplikasinya ya. Terus penyempitan di sini terjadi ya. Jadi mengganggu proses menelan juga, sehingga rasanya gangguan menelan, nyangkut ya, seperti itu. Kayak rasa ada nyangkut gitu ya.
Ini lebih parah lagi. Jadi mukosanya sudah terjadi seperti ya ada orang pada pakaian militer. Nah kalau sebentar lagi dibiarin dia jadi cancer. Waduh, bisa jadi cancer juga ya? Ya, seperti itu. Ada cancer ini, tiba ini tumbuh ini benjolan ini. Nah kalau sudah seperti ini ya menantang juga akhirnya. Ngeri juga ya. Soalnya ini kan memang karena organ dalam ya. Iya. Ya maksudnya sakit kita nggak bisa lihat. Istilahnya kalau kita luka di luar kan kita tahu oh harus diobati nih, kelihatan nih. Iya. Tapi karena organ dalam kita nggak bisa lihat langsung ya. Kadang orang ya dibiarin lama-lama nggak rasa udah bertahun-tahun mereka itu menderita penyakit yang seperti ini, Dok. Nah, kalau boleh tahu nih penyebab dari asam lambung dan GERD tadi itu ada pengaruh dari mana aja, Dok? Gaya hidup kah, makanan minuman kita, atau dari pikiran kita bisa pengaruh nggak, Dok? Pertama yang harus kita perhatikan yaitu bisa dari pintu lambung yang rileks, yaitu dari makanan, dari gorengan atau daging yang tinggi lemak. Kemudian dari produk-produk yang mengandung susu, terus coklat, kafein, merokok, bawang putih, peppermint. Dan GERD juga ada hubungannya dengan peningkatan asam lambung, yaitu dari makanan yang mengandung kafein, makanan minuman yang mengandung karbonasi, istilahnya kalau kita tuang itu rasanya gembludek ya, ada airnya. Udara soda itu nggak, Dok? Ya, seperti itu. Kemudian makanan pedas, jeruk, dan tomat. Kalau makanan berkafein, gimana nih, Dok? Yang suka kopi ini, Dok? Karena GERD ini kan makanan itu yang tadi disebutkan itu kan nggak bisa kita 100% menghindari ya. Ada yang minum setengah gelas kopi sudah timbul, tapi ada yang sampai 2 gelas belum timbul. Nah, biasanya pasiennya akan tahu sendiri. Saya minum segini sudah kambuh. Jadi minumnya jangan melampaui batas atau makanan jangan melampaui batas jumlahnya seperti itu. Masuk gorengan ini, gorengan menantang. Nah, jadi tidak mesti orang makan gorengan langsung timbul ya. Personal juga ada yang makan gorengan habis 1 piring baru jadi ya. Kemudian ada obat-obatnya juga ada pengaruhnya di situ pada GERD yang merelaksasi dari mulut antara esophagus dan lambung, yaitu golongan obat-obat antihipertensi mengandung nifedipin, verapamil, dan diltiazem. Kemudian nitrat, terus obat-obat antidepresan buat orang depresi ini, antihistamin. Nah, kalau pada wanita ini cukup menantang juga ini karena oral kontrasepsi dan itu estrogen dikatakan juga ada pengaruhnya. Itu hormon estrogen maksudnya, Dok? Iya, jadi kalau sudah ada gejala seperti itu ke wanita, ya ganti aja kontrasepsi yang lainnya. Iya. Tapi tidak semuanya terjadi loh ya. Memang ada resiko gitu. Ada persentase ke arah seperti itu gitu ya, Dok ya? Iya. Ya sekedar pengetahuan buat kita juga berarti ya para wanita ya. Iya. Terus pikiran, Dok, rasa cemas berlebihan ya kan, khawatir berlebihan. Ada pengaruhnya. Karena stres itu merangsang lewat hormon ya, asetilkolin, histamin, dan gastrin menyebabkan produksi asam lambung yang meningkat. Stres juga mengurangi produksi mukosa dari permukaan lambung atau permukaan dari esophagus tersebut. Terus stres juga mengurangi bikarbonat. Jadi asamnya meningkat, tapi pertahanan yang melapisi lapisan usus dan bikarbonat itu justru tambah turun. Nah, pengaruh di situ. Jadi pengaruhnya ada pengaruh nggak di pembuluh darah tadi, Dok? Stres itu? Stres juga mengurangi ya, menyebabkan vasokonstriksi ya. Sedangkan pembuluh darah di usus dan lainnya kan untuk memproduksi mukosa, terus bikarbonat sebagai pertahanan terhadap asam, itu kan butuh aliran darah. Sedangkan pada waktu stres, aliran darahnya juga berkurang di situ. Sama seperti kita kerja, tapi kita tidak diberi makan. Jadi ya tidak kuat juga seperti itu. Terus saya jelaskan juga ya, kalau orang sudah mengenai GERD, makannya jangan terlalu banyak. Jadi harus terbagi. Biasanya kalau 1 piring penuh, dikurangi separuhnya atau sepertiganya. Terus makan itu jangan cepat-cepat. Jadi dikunyah dulu sampai halus supaya makanan tersebut mudah dicerna juga. Terus kemudian setelah makan jangan langsung tidur karena kan mulut dari antara lambung dan esofagusnya terbuka. Jadi kalau tidur karena gravitasi makanan itu naik lagi.
seperti itu. Oke. Jadi dianjurkan ya idealnya di atas 3 jam lah setelah makan baru tidur. Kalau memang terpaksa tidur ya tidurnya di kursi malas supaya tetap agak tegak sih gitu. Oke, jadi posisi kita lebih tinggi ya, maksudnya kepala lebih tinggi supaya lah. ini asam lambungnya nggak naik ya. Iya. Kepala lebih tinggi. Jadi porsi makan, sekali makan jangan langsung banyak, terus kunyahnya dengan yang benar ya Bu, supaya dia lebih halus dan kinerja lambungnya lebih ringan ya Dok ya, seperti itu. Iya, sehingga proses pengosongan lambung itu lebih cepat. Kalau pengosongan lambung lebih lambat kan kasihan dia, masih di situ nongol terus makanannya, terus orang tidur naik lagi cerita. Ini ada Pak Isan Jemi dari Bandar Simalungun, Sumatera Utara. Sudah cek darah, cek jantung, cek gula, semuanya normal katanya. Sama GERD-nya, tapi sekarang itu posisinya dada kanannya nyeri, hampir 1 bulan nggak hilang-hilang. Pada GERD, pada endoskopi kadang dijumpai tidak ada kelainan. Jadi alangkah baiknya seperti tadi ya, pola hidup. Jadi makan jangan banyak. Jadi terbagi lebih kecil porsinya dan lebih sering. Terus kunyahlah lebih banyak. Jadi 20-30 kali kunyah baru ditelan. Habis makan jangan langsung tidur. Terus ada tadi yang disebutkan tadi, makanan-makanan yang perlu dihindari minimal dikurangi, yaitu gorengan, kafein, terus coklat, produk-produk susu. Terus kalau kemudian dia punya penyakit hipertensi, nah obat-obat tadi yang kalsium channel blocker itu, nifedipin dan kawan-kawan perlu dihindari. Apalagi kalau dia stres ya, diberi antidepresan, ya kumat juga. Juga perlu ditambahkan obat PPI ya, proton pump inhibitor, mungkin ada diresepkan konsultasi ke dokter setempat. Terus makan makanan yang menyebabkan aliran darah ke lambung itu meningkat. Kalau pasien saya yang habis saya operasi lambungnya bocor itu ya, luka lambung terus bocor, biasanya pemulihan setelah start dia mulai makan, saya beri air gula, saya beri makanan polisakarida peptida, nama kerennya alfa meta. Nah, dalam waktu berapa hari, pasien langsung seger dibanding ada yang tidak saya beri. Jadi saya bisa membandingkan antara pasien saya yang saya beri dan pasien teman saya yang tidak diberi, itu bedanya jauh. Kalau pasien saya seminggu, jadi operasi, hari ke-5 ke-6 boleh makan, seminggu kemudian kontrol pasien sudah bisa jalan. Nah, kalau di tempat lain itu bisa sampai berbulan-bulan. Oh, itu yang membedakan. Obatnya sama sih, ya? PPI dan lain-lainnya sama. Oke. Bertanya lagi. Ada sensasi GERD itu macam-macam ya Pak. Kadang bingung sendiri apa itu GERD atau bukan. Yang tadi saya sebutkan ya, ada rasa terbakar di dada bagian tengah ini ya, kadang sampai tembus di belakang, tulang belakang, tengah ya. Terus bersendawa. Jadi saya dalam gelegean gitu ya. Bahasa kerennya gelegean, bahasa kerennya. Gelegean terus menerus ya. Ya, gelegean. Terus itu gangguan menelan itu tadi. Jadi menelan rasanya kok ada yang nyantol, terus nyeri gitu ya. Nah ini ada lagi. Saya siang Dok, saya Esther dari Jakarta. Saya mengalami dada nyeri, perut panas, muntah-muntah dan sering bersendawa dan punggung nyeri. Berarti itu sama tadi ya Dok ya? GERD juga ya? Sama, iya. Iya, curiganya. Iya. Kalau nih ada tanya dari Bu Furwanti, kalau anak saya berkebutuhan khusus cerebral palsy, kalau dia makan itu tidak dikunyah makanannya, jadi langsung ditelan aja kalau nasinya masak. Padahal giginya sudah cukup, umurnya sekarang 11 tahun. Kalau cerebral palsy kan ada gangguan dari kepala ya. Jadi sebisa mungkin kita berikan makanan yang mudah dicerna. Terus yang tidak mengganggu atau merangsang asam lambung. Yang tadi itu dihindari. Boleh diberi sedikit-sedikit, bukan 100% dihindari loh ya. Tapi kalau pasien itu muntah lagi terus baunya kecut dan lain-lainnya, cukup dihindari lagi. Dok, saya mau tanya, tenggorokan saya ini ada putih-putih, rasanya nyeri, udah ke dokter 4 kali nggak sembuh. Itu diagnosanya apa ya Dok? Apa hubungannya tadi ada mungkin dengan tenggorokan asam lambungnya naik itu ya Dok? Begini ya, asam lambung, gangguan lambung, itu ada hubungannya juga dengan gigi atau sinus juga ya, infeksi di situ bukan juga bisa turun ke belakang. Jadi kalau ada tenggorokan yang nyeri seperti itu, kita harus perhatikan.
di bagian depan, bukan GERD aja ya. Giginya ada kelainan enggak? Ada infeksi di situ enggak? Kemudian ada sinusitis enggak? Jadi harus dikontrolkan ke dokter gigi, ke dokter THT juga. Oke, sambil kita ini kan masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, tapi juga di forum ini sebenarnya ada teman-teman yang juga mengalami hal yang sama ya, kayak seperti tadi kondisi asam lambung dan GERD. Pak Munif boleh sharing, Pak Munif, kondisi tantangan kesehatannya ya, terus solusinya gimana, apa yang dilakukan ya kan? Berbagi buat kita di sini. Perkenalkan, nama saya Munif Sita Utama. Saya kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit dan kemudian saya pernah mengalami GERD tahun 2017 akhir. Oh iya. Nah. Jadi di situ saya sudah berobat waktu 1,5 tahun, berobat ke poli dalam. Awalnya saya ngerasa kayak dada terbakar, terus di bagian leher itu terasa mengganjal seperti kayak tercekik, ada perih di ulu hati. Awalnya itu saya kira hanya sakit mah biasa. Terus kemudian saya berobat kok sekitar 2 minggu nggak sembuh. Ternyata waktu dipedalami lagi, ternyata saya kena GERD. Nah waktu itu sih cuma dikasih obat PPI ya sama dokter penyakit dalamnya selama kurang lebih 2 bulan. Inhibitor. Ya. Ya, selama 2 bulan waktu itu terapinya. Cuma waktu itu nggak ada terjadi perubahan secara signifikan gitu, malah makin parah waktu itu. Jadi sekitar mungkin 1,5 tahun saya berobat itu malah makin parah, kemudian ada peradangan di daerah faringitis saya hingga menjadi akut dan ada penebalan. Jadi waktu itu saya sempat nggak bisa makan nasi sekitar 1 bulanan. Jadi saya cuma makan bubur dan itu buburnya sangat lembut sekali, kemudian hanya dikasih perasa kaldu aja. Karena untuk makan yang berserat pun saya nggak bisa karena perih betul. Waktu itu saya di-sharingkan ada Alpha Meta begini sama Mas Wahyu Agus Kurniawan waktu itu. Saya coba 1 botol dan alhamdulillah seminggu kemudian saya ada mengalami perubahan, terutama saya bisa tidur ya malamnya karena sesaknya tadi itu sudah berkurang secara drastis. Cuma untuk obat-obat PPI-nya saya masih tetap jalanin gitu. Saya nggak lepas dulu. Habis itu setelah seminggu kemudian saya coba untuk makan nasi, cuma nasinya masih lemah gitu ya, lembek gitu. Terus masih menghindari goreng-gorengan, santan, bahkan asam gitu. Menjelang 1 bulan saya tetap minum Alpha Meta dan menjaga pola makan. Alhamdulillah waktu itu rasa terbakar, rasa perih yang saya rasakan waktu itu hilang, dan juga rasa gas yang tertahan kayak di tenggorokan sehingga mencekik itu hilang juga mengikuti perubahan kondisi saya waktu itu. Nah habis itu saya coba cek kembali, akhirnya ya saya dilepas untuk obatnya perlahan. Memang dikasih obat, cuman dokter bilang waktu itu dipakai ketika kambuh, gitu aja sih. Memang untuk beberapa kali karena saya mungkin kelewatan makan, memang pernah kambuh. Cuma alhamdulillah kambuhnya nggak seperti yang dulu sampai berbulan-bulan sih. Paling cuma sehari, 2 hari hilang lagi gitu. Sinus akibat asam lambung tadi itu perlahan membaik sih. Alhamdulillah sekarang nggak ada mampet di bagian hidung sih. Kemarin itu ada mampet, ada juga nyeri di bagian kuping. Kemarin itu sudah sempat endoskopi juga, ada faringitis akut itu, terus juga asam lambungnya sempat juga bikin sinusitisnya itu mengalami pembengkakan sih. Tapi alhamdulillah kemarin pas endoskopi terakhir itu bulan lalu semuanya membaik sih, berangsur membaik gitu. Cuman memang harus dijaga pola makan gitu. Ya, seperti tadi ya, habis makan tidak boleh tidur, terus ya, terutama itu sih dikunyah yang halus, terus makannya jam porsi yang besar, terus pantangan makannya seperti itu. Mungkin saya mau coba menjelaskan ya, kenapa nutrisi tersebut itu bisa memperbaiki ya. Coba kita lihat, mungkin ada cara kerja dari nutrisi ini. Ini produk organik terbaik di dunia, fungsinya untuk meregenerasi sel, menyembuhkan sel, meremajakan dan detoksifikasi. Kalau kita mengkonsumsi ini, kita lihat dari sel darah merah kita, di mana
Kalau kita sebelum, itu sel darah merah itu dari tetes tebal. Terus dilihat di mikroskop, kelihatan sel darah merah kita itu pelan sekali geraknya dan mereka cenderung lengket. Terus setelah mengkonsumsi alpha meta, nah geraknya seperti ini. Dia terpisah, geraknya aktif. Nah, itu yang bisa menjelaskan, salah satu yang bisa menjelaskan kenapa Bapak tadi minum alpha meta, jadi Pak Munif minum alpha meta, akan terjadi perbaikan. Karena aliran darah ke lambung jadi lancar, kemudian produksi mukosa juga membaik, terus bikarbonat juga membaik. Itu yang merupakan sel pertahanan, bagian yang mempertahankan bagian lambung supaya dia tidak erosi atau terkikis gitu. Oesophagus juga begitu. Sebelum masuk lambung, itu ada usus namanya oesophagus yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung. Di situ juga ada lendir, ada bikarbonat juga. Sehingga produksinya meningkat, lapisan dindingnya terlindungi seperti itu. Makanya gejalanya cepat hilang. Ini dari Surabaya ya. Dokter, apakah sekali kena sakit lambung selamanya nggak akan bisa sembuh? Jika sudah tergantung sama obat sakit mah selama lebih dari 5 tahun, apa efeknya ya dok? Sakit mah bisa sembuh, karena kita harus tahu penyebabnya dulu. Kalau memang dia penyebabnya infeksi, itu diberi antibiotik di atas 2 minggu, sembuh dia. Kalau non infeksi, kita harus perhatikan. Dia punya sakit-sakit kronis tidak yang berat? Itu harus diatasi. Salah satunya stres, diabetes, terus gagal ginjal, gagal jantung. Apalagi kalau diabetes juga merusak pembuluh darah juga. Nah, itu harus diatasi. Kemudian gaya hidup yang diubah. Kemudian kalau kita melanggar makan makanan yang kita makan ya, yang seperti tadi minum kafein berlebih, nah kita harus menerima. Istilahnya ya karena kita melanggar ya, kita sakit ya harus menerima, bukan tambah stres, tambah jelek lagi. Terus kalau dia ada merokok, yang menyebabkan air liur berkurang, itu dihindari. Terus GERD juga begitu, dari gaya hidup juga bisa berubah, bisa membaik dan bahkan ada yang bisa sembuh. Seperti Pak Munif tadi, ada tambahan lagi makanan yang membuat dia lebih fresh, lebih seger, metabolismenya terbaik dan terjaga. Akhirnya sekarang tidak kelihatan kalau sakit ya. Segar sekarang ya Mas Munif ya. Dok, ini ada pertanyaan nih dari Banjarmasin. Kalau dia sudah berat badannya turun banget setelah kena GERD selama 1 tahun, tenggorokan masih ganjel dan kadang sakit kalau nelan. Terus sudah bolak-balik ke dokter. Solusinya gimana ya dok? Kalau berat badan sudah mulai menurun, kita harus perhatikan. Berarti dia GERD-nya sudah mulai berat. Kronis. Bisa juga dia mengalami penyempitan tadi. Dia mengalami penyempitan dari kerongkongan tadi, sebagus. Bisa juga karena iritasi itu dia mengalami perdarahan. Namanya orang perdarahan berarti banyak yang dibuang. Badan juga bisa kurus. Yang paling tidak enak yang terakhir itu kanker, keganasan. Paling ditakutkan tuh yang kanker itu ya. Jadi lebih baik kalau memang dia kontrol lagi, saran saya di endoskopi ya. Terus konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh Mas Munif tadi. Semoga dengan 2 cara itu dia membaik sambil pola hidupnya itu lifestyle. Pola hidupnya diperbaiki ya, lifestyle hidupnya. Ya. Betul. Mungkin ada lagi yang bisa sharing di forum ini. Saya dengar dia juga dari masa gadisnya sudah sakit juga, masalah lambung. Gitu. Saya sharing ya Pak ya. Saya ya, dari gadis memang saya kena yang namanya lambung ya Pak ya, luka lambung sama mah akut katanya gitu. Saya sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada pemulihannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, persis apa yang saya alami, yang saya rasakan. Tenggorokan ada rasa ganjel, dada panas, ulu hati nyesek ke dalam, nyesek ke atas kan, sampai napas itu megap-megap gitu kan. Terus sering sendawa, legeen kalau orang Jawa bilang. Terus timbul di belakang, kata dokter nyucuk di belakang, persis yang saya alami. Itu bertahun-tahun loh, dari semenjak gadis. Bayangin itu Bapak itu. Sepertinya penyakit mah ini kayak sepele ya, tapi yang merasakan luar biasa loh saya. Karena apa? Yang saya rasakan di leher ini dingin sekali. Setiap sore senja itu saya sudah harus pakai jaket yang tebal gitu kan. Terus kalau nelen ya seperti Bapak bilang tadi sakit. Terus sering perut sering sebah, sering mual, sering kayak orang hamil gitu. Terus singkat cerita saya ketemu Alpha Meta ini. Karena saya ingin sembuh kan, bertahun-tahun saya mencoba obat apapun sudah tidak ada pemulihan. Akhirnya saya mencoba ini, alhamdulillah baru seminggu
kok tidur saya enak. Tadinya saya kan nggak bisa tidur nih. Tidur saya enak. Saya baru nyadar kalau seminggu itu tidur saya enak. Saya ternyata minum Alpameta ini ya. Terus sama Ibu Winda, alhamdulillah saya makasih sama Ibu Winda. Nah ini saya pakai Alpastin juga waktu itu saya senterkan di ulu hati gitu kan. Nah lambat laun emas saya itu enak, jadi nggak nyesek lagi. Terus seperti Pak dokter bilang tadi mengenai emah ini ada kaitannya dengan gigi, sama dengan saya, gigi saya ini udah waktu itu juga sering ini dok, sering apa ya, gusi itu sering berdarah, sering bengkak gitu kan. Terus sinusitis saya 2 kali dioperasi dok, sebelum saya minum ini. Dioperasi saya sinusitis ya. Terus migrain itu juga bertahun-tahun. Jadi sekitar 2 tahun lalu lah saya mengenal Alpameta ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya enggak ada minum obat ya, ada sesekali kalau pas lagi salah makan, karena mungkin saya terus terang aja saya suka lalap-lalap mentah, suka buah nangka, suka ini kadang-kadang kepingin. Nah nanti kalau udah kambuh saya udah balik lagi, udah hati-hati aja makanannya. Alhamdulillah tapi ada, saya selalu pakai air Alpastin ini sama Alpameta. Nah luar biasa, jadi produk-produk JM ini saya bersyukur banget dok, menemukan ini Alpameta, Alpastin itu betul-betul saya merasa hidup kembali, merasa ada harapan. Dulu kan rasanya sudah tidak ada harapan karena saya sudah mencoba kemana-mana, dokter ini juga saraf juga, dokter saraf kan, karena sudah punggung saya sudah kena urat saraf terjepit juga kan. Nah singkat cerita minum ini semua, alhamdulillah saya terbantu banget gitu kan. Nah saya rasa itu aja sharing saya dok. Terima kasih. Ya, orang sakit lambung atau GERD itu kan personal sekali ya. Kebanyakan masyarakat kita itu habis berobat ke satu kali, terus kok masih tidak enak, dia langsung pindah ke dokter lain. Padahal kalau sakit lambung itu harus kunjungan yang berulang, karena personal sekali. Kadang dosis obat sekian untuk yang ini cocok, untuk busung ini tidak cocok. Nah kalau kunjungan kedua kan kadang disesuaikan lagi seperti itu. Tapi memang perjalanan antara sakit lambung GERD itu memang seperti itu. Jadi semua obat dosis sama, jenisnya sama, tidak dikebiah disamakan dengan yang lainnya juga seperti itu. Mengenai makanan pun juga begitu. Ada yang GERD, dia minum kopi tidak apa-apa, tapi kalau temannya begitu satu teguk aja kumat. Nah makanya seperti itu, harus personal sekali hubungannya. Terus mengenai sinusitis itu ada hubungannya dengan GERD. Jadi asam lambungnya naik ke atas, dia menyebabkan lari ke asamnya ke sinus itu, radang di situ. Kalau mengenai hubungan antara mulut dengan hidung, ada satu saluran kecil ya, sehingga dia menyebabkan gangguan di telinga, sehingga mengakibatkan vertigo. Nah, hubungan lambung dengan kepala juga ada hubungannya ya. Terus apalagi ada salah satu saraf di kepala, yaitu saraf yang ke-10 ya, dia sampai ke organ visceral dalam, sampai ke usus juga. Jadi ada hubungannya juga seperti itu. Oke. Saya undang ini untuk sesi berikutnya yang sharing ya. Itu ada dari Ibu Herta. Ya saya dengar juga beliau mengalami GERD cukup lama dan sempat berobat ke luar ya. Boleh Ibu Herta sharing? Jadi gini dok, kejadian saya itu kurang lebih sekitar 10 tahun atau 9 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya waktu itu berpikiran, biasa aja sih, maksudnya dalam arti ya mah seperti biasa gitu loh. Saya sepelekan awalnya seperti itu. Akhirnya itu menjadi yang rutinitas, misalnya jadi dari seminggu cuma sekali, tiba-tiba bisa jadi seminggu itu 3 kali. Waduh, sangat mengganggu sekali. Jadi kalau di saya itu perut kembung itu seperti orang kayak berapa bulan gitu ya. Terus mau minum, mau makan itu udah nggak ada selera sama sekali. Mulut rasanya pahit. Terus karena asam lambungnya itu. Iya betul. Dan kadang kalau sudah lagi juga kepikiran ada ini, itu bisa kadang mau muntah sampai mual gitu loh dok, ya kan? Ya. Nah kemudian sampai kadang yang benar banget dada itu panas gitu loh. Nah itu saya bilang, waduh ini udah nggak benar gitu loh. Dan itu efeknya seminggu bisa 3 kali atau 4 kali, bayangkan gitu ya. Dan saya juga, mohon maaf, saya nggak bisa lewat belakang gitu, saya selalu bersendawa gitu loh. Nah sendawa saya ini bukan yang kecil-kecil, yang gelegaannya itu yang bisa dibilang panjang gitu loh. Suami saya merasa, ngeri banget sih ini orang gitu loh ya kan. Sendawa aja kok ngeri ya? Iya, kok bisa begitu gitu ya kan. Nah akhirnya waktu itu saya cari solusi, akhirnya saya coba ke dokter gitu ya.
Nah, jadi dokter waktu yang dokter di Indonesia gitu dikasih obat gitu, ada beberapa macam obat gitu ya. Nah, akhirnya ya saya minum, tapi ya gitu, minum obat sembuh, nggak minum nanti kambuh lagi. Seperti itu terus kejadiannya. Dan saya pikir, waduh ini ada yang nggak beres. Lifestyle-nya dirubah nggak waktu itu? Kadang-kadang, disarankan dirubah nggak lifestyle-nya? Nggak ada. Nggak ada, cuman maksudnya dokter kalau yang di Indo nggak ada dibilang. Akhirnya makanya saya putuskan, oke deh, saya bawa ke luar negeri gitu ya. Waktu itu saya pergi ke Kuala Lumpur gitu. Ternyata ya dokter di sana juga memang kasih solusinya obat gitu. Tapi dibilang memang ada beberapa yang harus pantangan makan. Contohnya kayak saya suka pedas, tadi yang dibilang memang nggak boleh gitu ya. Ya, terus saya suka yang asam-asam itu nggak boleh. Terus nggak boleh makan kol karena kan memang ininya tinggi gitu ya. Terus kopi, ketan ya gitu-gitu loh. Seperti itu. Susu, coklat, wah enak-enak nggak boleh ini. Ya benar sekali itu dok. Gitu kan. Nah sedangkan saya rata-rata yang disaranin itu rata-rata kesukaan saya juga gitu kan. Nah itu tantangannya gitu dok. Jadi contoh misalnya nih kalau kayak makan nasi kuning gitu ya dari pagi nih dok. Dari pagi makan itu sampai jam 6, jam 7 malam saya nggak lapar. Bukan nggak lapar gimana sih, perut saya kembung gitu loh. Jadi cepet gitu loh, rasanya nggak enak sekali gitu loh. Nah itu sampai hampir kurang lebih saya ngalamin 3 tahun kalau nggak salah seperti itu. Nah akhirnya waktu itu saya bersyukur banget gitu ya, dikenalkan dengan yang namanya ini alpha meta, ya kan? Karena dibilang alpha meta ini ada kandungan daripada yang namanya polisakarida peptide gitu ya. Oke saya searching, oh ya masuk akal sih gitu loh. Akhirnya saya konsumsi dan saya detox selama kurang lebih 3 bulan. Jadi saya minum ini, saya rutin pagi, siang, malam selama 3 bulan. Dan di situ saya mengalami perkembangan, oh bagus sudah gitu loh. Tapi bukan sama itu aja. Terus saya minum ini, air daripada yang namanya air alphaspin. Waduh ini bagus banget juga. Karena kenapa? Air oksigen. Jadi saya kemana-mana, ke luar negeri aja juga saya selalu bawa ini. Karena saya tahu maksudnya kita perlu air oksigen gitu loh, ya kan? Ini nggak pernah bolong lah. Sampai hari ini pun saya tetap minum gitu loh sama alpha meta. Dan juga kalau misalnya lagi dulu ya, kalau misalnya lagi nggak enak gitu ya, saya senterin seperti ini di perut, ya kan? Gimana yang lagi gitu, sembah ya, gitu, ya. ya. Nah, dan saya juga kemana-mana dok, saya selalu pakai alphaspin yang ditempelin gitu loh. Puji Tuhan banget. Saya sudah nggak ngalamin lagi namanya GERD ini kira-kira 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Jadi saya nggak pernah ke dokter lagi, saya bersyukur banget gitu ya. Kalau dulu misalnya mau pagi yang ngajak makan gitu, mau ngajak sarapan gitu, saya nolak gitu ya. Tapi kalau hari ini ada yang mau ngajak makan nasi kuning, monggo, saya bersedia. Seperti itu sih pengalaman saya. Saya bersyukur banget lewat media-media ini ya kan, alpha meta, airnya alphaspin, ini sangat membantu. Kalau dibilang murah sekali. Jujur saya bolak-balik ke rumah sakit, kalau misalnya seandainya kata waktu itu tahun 2011 aja kurang lebih bisa habis sekali ke dokter 500.000. Bahkan kalau waktu itu saya ke luar negeri kurang lebih berapa? Itu pun harus sering kontrol gitu loh. Dan tapi lewat perantara ini, alphaspin saya beli cuma sekali ya kan, alpha meta ya kan, harganya jauh lebih ringan, plus bisa dibilang jauh lebih sehat dan lebih alami. Itu sih moga-moga sharing ini menjadi berkat terima kasih. bersama. Ya, banyak thank you pelajaran dok. yang kita dapatkan. Thank you Bu Herta. Nah dok, tadi kan Ibu Herta ada ngobrol tentang media salah satunya ya, itu ada alphaspin. Boleh nggak Bang jelasin sedikit ya dok ya? Kalau alphaspin tersebut, dia mengeluarkan gelombang alami ya, nggak kelihatan di kasat mata, sehingga memproteksi kita terhadap radiasi yang ada di sekeliling kita. Dan juga saya coba pada pasien saya yang lambungnya jebol itu ya, yang saya harus operasi, saya gunakan karena nyeri juga ya, jadi harus masuk morfin. Tapi saya sementara waktu itu pernah saya coba, karena kalau anti nyeri yang saya berikan juga merusak mukosa dari lambung juga. Jadi kalau kita sering-sering minum obat anti nyeri, lambung kita juga mengalami masalah. Bahkan erosi, bahkan sampai jebol ya. Sebelum erosi sampai jebol itu perdarahan juga, beraknya bisa hitam gitu. Sehingga setelah saya operasi pun saya juga berpikir, wah kalau tidak boleh diberikan anti nyeri ya, saya masuk morfin. Nah suatu saat saya coba tanpa morfin ya, karena morfinnya juga keterbatas,
saya gunakan ampasmin tersebut. Ya disenterkan di tempat luka operasi di daerah lambung tersebut. Jadi efeknya langsung secara visual kelihatan, yaitu nadinya yang cepat kembali ke normal, turun. Sehingga kalau efek nyeri kan nadi juga bisa cepat ya. Terus kemudian pasien juga bisa istirahat dengan tenang. Terus waktu itu sempat setelah operasi shock ya, septic shock ya. Tensinya turun, saya pakai itu saya bisa mengangkat tekanan darahnya. Waktu itu septic shock, dopamin sudah masuk. Dan ampasmin mekanisme kerjanya hampir mirip kalau di sel darah ya, hampir mirip dengan alpha-meta itu. Jadi dia melancarkan aliran darah, jadi mobilitas dari sel darah merah jadi lebih cepat seperti yang sebelahnya itu. Sehingga proteksi pertahanan usus, mukosa dan bikarbonatnya bisa terjaga dengan baik. Seperti itu. Luar biasa ternyata ya. Saya merasa ini penting banget loh info saat ini, karena kalau kita bilang tadi ya masalah lambung, tapi kalau dibiarkan kelihatannya sepele, tapi ujung-ujungnya bahaya, malah yang kita takutkan itu kan kanker ya dok ya. Itu ya, minum obat terus-menerus juga nggak bagus seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya ya kita terapkan pola hidup sehat ya, healthy lifestyle ya, pola makan. Kalau kita tahu memang kita udah sakit di situ ya, dihindari makanan yang tadi sudah disebutkan oleh dokter ya. Terus jaga pikiran juga, jaga hati, benar ya. Nggak mudah tapi latihan. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tadi tentang media-media yang di-sharingkan, itu boleh nanti tanyakan ke orang yang membagikan link ini kepada Anda. Kita akan sering mengadakan acara-acara seperti ini dengan topik-topik yang berbeda yang saya bilang sangat membantu. Jadi nanti teman-teman bisa juga mengikuti acara-acara kami selanjutnya ya. Mungkin itu aja, udah cukup ya. Dokter, terima kasih ilmunya untuk siang hari ini ya, sudah berbagi dengan kami semua di forum ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Kita akan ketemu di sesi-sesi info kesehatan berikutnya ya. Saya akhiri acara siang hari ini. Terima kasih semua. Dah.